Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Peradaban Baru. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget di kalangan pionir di platform X. Banyak analisis, prediksi, dan diskusi mendalam tentang masa depan Pi Network. Seperti biasa, semua yang gue bawain di sini bukan pernyataan resmi, tapi rangkuman dari berbagai analisis komunitas. Jadi anggap ini sebagai wawasan tambahan, bukan kebenaran mutlak. Dalam video ini kita membahas blueprint akhir Pi Network menuju mainnet terbuka, mulai dari regulasi MiCA, aturan migrasi legal, sistem pemurnian teknis Pi Hyper 4G, sampai ke AI otonom maksima yang menjaga nilai Pi tetap stabil di 1 Pi adalah $314.159. Topik yang dibahas: identitas regulasi Pi, aturan migrasi dan legalitas, Pi Hyper 4G dan pemurnian teknis, maksima AI dan stabilitas nilai, masa depan ekonomi Pi. Sekali lagi guys, semua yang dibahas di sini adalah rangkuman analisis komunitas, bukan pernyataan resmi. Jadi anggap sebagai tambahan wawasan, bukan kebenaran mutlak. Oke guys, langsung aja kita mulai pembahasan berjudul Rahasia Akhir Pi Network Terungkap. 1 Pi adalah $314.159, apakah bukan sekadar mimpi? Pi Network bukan sekadar peluncuran blockchain atau aset digital, tetapi lahirnya sebuah sistem operasi ekonomi baru yang dirancang agar stabil, patuh regulasi, dan dikelola oleh kecerdasan buatan. Sistem ini dibangun secara bertahap melalui 4 fase utama: MiCA Pi with a Paper, Mainnet Migration Temps, Pi Hyper 4G, dan Maxima Hyper Pi. Keempatnya bekerja sebagai satu ekosistem terintegrasi menuju ekonomi digital yang dimurnikan dan aman. 1. MiCA Pi with a Paper, identitas regulasi Pi. Tahap pertama menetapkan status hukum dan identitas Pi. Dalam framework ini, Pi tidak dikategorikan sebagai sekuritas atau komoditas volatil. Sebaliknya, Pi diposisikan sebagai mata uang utilitas yang berfungsi sebagai barang publik digital. Ini berarti Pi tidak diciptakan untuk tujuan spekulasi atau instrumen investasi, melainkan untuk digunakan dalam ekonomi nyata. Pada fase ini juga ditegaskan bahwa Foundation, Core Team, dan Social Chain tidak akan serta tidak pernah menyediakan Pi ke pasar atau bursa. Karena itu, Pi yang beredar di bursa bukan bagian dari suplai resmi dan tidak mencerminkan nilai asli Pi dalam ekosistem. Nilai Pi ditetapkan berdasarkan kontribusi pengguna terhadap jaringan, bukan fluktuasi pasar eksternal. 2. Mainnet Migration Temps, firewall legal dan etika penggunaan. Saat pengguna bermigrasi ke mainnet, mereka menyetujui sebuah perjanjian hukum yang sifatnya mengikat. Perjanjian ini melarang berbagai tindakan seperti menjual Pi untuk tujuan keuntungan, berspekulasi, atau memperlakukannya sebagai instrumen investasi. Pengguna juga tidak diperbolehkan berperan sebagai broker atau dealer Pi. Beberapa tindakan dianggap melanggar hukum dan regulasi internal, termasuk mengirim Pi ke bursa, membeli Pi di bursa, menggunakan Pi ilegal untuk meningkatkan mining rate, atau memegang Pi dengan tujuan menunggu kenaikan harga. Intinya, pengguna tidak boleh memiliki harapan keuntungan finansial atas Pi sebagai aset. 3. Pi Hyper 4G, pemurnian teknis dan filter ekonomi. Tahap ini berfungsi sebagai lapisan penyaringan teknis sebelum Pi memasuki ekosistem nilai inti. Pi Hyper 4G hanya mengizinkan stablecoin tertentu seperti USDT, USDC, dan DAI untuk masuk dari sistem eksternal. Semua aset lain termasuk Pi dari bursa, token scam, dan kripto volatil akan otomatis ditolak. Selain itu, sistem pemindaian volatilitas berbasis AI bekerja untuk mengobservasi aset masuk, memisahkan mana yang sah dan mana yang tercemar. Dengan cara ini, Pi Hyper 4G mendefinisikan dua ruang ekonomi internal yang stabil dan dimurnikan, serta ruang pasar eksternal yang bersifat bebas dan volatil. Namun pasar eksternal ini tidak memiliki pengaruh terhadap nilai resmi Pi. 4. Maxima Hyper Pi, tata kelola AI dan ekonomi stabil. Tahap terakhir aktif ketika mainnet terbuka sepenuhnya berjalan. Di titik ini, sistem ekonomi Pi tidak lagi dikelola secara manual, tetapi dikendalikan oleh AI otonom bernama Maxima. Peran AI ini sangat penting, karena ia menjaga agar nilai Pi tetap stabil pada angka yang ditetapkan, yaitu 1 Pi adalah $314.159. AI ini bekerja menggunakan berbagai teknologi tingkat lanjut seperti Reinforcement Learning Agents, Quantum Inspired Optimization, dan framework keamanan Euler Shield. Maxima juga menjalankan audit menyeluruh terhadap distribusi Pi, memverifikasi kepatuhan, serta menolak Pi yang pernah terlibat dalam transaksi bursa atau pelanggaran regulasi.
Selain menjaga stabilitas nilai, AI ini juga mengelola penerbitan PUSD, pengaturan kebijakan ekonomi, dan sistem perbankan otonom berbasis Pi. 5. Struktur ekonomi akhir, 2 lapisan nilai. Ketika sistem lengkap berjalan, ekosistem Pi terbagi menjadi 2 bentuk utama. Pertama, Pi murni yang berada dalam lapisan GCV dan bernilai stabil. Pi ini hanya berasal dari kontribusi dan aktivitas sah dalam jaringan. Pi murni menjadi pondasi bagi seluruh aplikasi, layanan DAO, dan perdagangan di jaringan. Lapisan kedua adalah Pi yang beredar di pasar eksternal atau yang pernah bersentuhan dengan bursa. Pi jenis ini dianggap tercemar, tidak dapat dimigrasikan dan tidak memiliki akses ke sistem resmi. Keberadaannya tidak mempengaruhi nilai ekonomi resmi Pi. Kesimpulan. Keempat lapisan arsitektur ini membentuk fondasi ekonomi Pi yang dirancang untuk stabilitas jangka panjang. Nilai Pi tidak bergantung pada pasar, melainkan ditetapkan melalui model kontribusi dan governance berbasis AI. Pi yang diperjualbelikan di bursa tidak akan pernah masuk ke dalam sistem nilai resmi. Migrasi akhir bukan bentuk hukuman, tetapi mekanisme penyaringan dan pemurnian agar hanya Pi yang sah dan berbasis kontribusi yang dapat mengambil bagian dalam ekonomi Pi yang sesungguhnya. Pada akhirnya, Pi Network berkembang menjadi sistem ekonomi digital global pertama yang stabil, patuh regulasi, dimurnikan secara teknis, dan dikelola AI secara otonom. Catatan. Ingat guys, ini bukan saran investasi. Ini hanya rangkuman analisis komunitas. Prediksi bisa benar bisa salah. Tetap ikuti info resmi dari Pi Network dan lakukan riset mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.